Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa menderita satu penyakit namanya fistula ani, ya, dan bagaimana pemulihannya sampai sekarang. Saksikan di channel YouTube saya berikut ini. Oke, sorry saya pakai headset ini ya karena posisinya mic saya masih tinggal di rumah saya yang di Setiabudi karena belum semua barang-barang yang uh, kita sudah bawa, masih ada lagi beberapa lagi yang belum saya bawa, jadi masih termasuk mic itu masih tinggal di sana, jadi terpaksa saya bikin video ini pakai headset saja karena untuk meredam suara yang ada di sekitar. Oke, langsung saja. Oke, jadi teman-teman, ya saya sudah hampir ada seminggu lebih di rumah, ya tidak melakukan aktivitas, ya mungkin aktivitas ya paling pegang HP lah ya sambil cari uang sebenarnya, karena juga saya lagi ada ngurus bisnis online dan juga bisnis yang lain yang bisa digunakan dari HP saja. Bahkan saya dengan beberapa partner saja itu kita untuk ketemu memang karena sekarang ini lagi namanya masa karantina ya, di rumah saja. Makanya kita untuk segala apapun meeting kita menggunakan aplikasi online untuk kita bisa bertatap muka dan saling bertukar pikiran. Ya, jadi itulah kegiatan saya sampai selama saya di rumah. Jadi saya akan menceritakan secara detail kenapa saya bisa menderita penyakit fistula ani, karena jujur selama saya menggeluti informasi tentang kesehatan, baru kali ini saya pernah dengar dan saya yang menderita itu penyakit itu. Nama penyakit itu baru kali ini, dan kemarin juga sempat cerita dengan orang-orang yang mereka sudah pernah mengalami itu atau mungkin mereka sedang masa pemulihan itu. Mereka menceritakan juga bahwasannya penyakit ini itu banyak diderita oleh anak muda, apalagi mereka yang sering melakukan perjalanan jauh. Itulah ya. Oke, jadi sebenarnya dulu mungkin sekitar berapa bulan yang lalu ya, awalnya saya jujur, saya kalau kemana-mana itu suka melakukan perjalanan jauh. Bahkan kalau saya misalnya di rumah itu jam 7 jam 8 saya sudah langsung keluar, paling lama saya jam 12 siang saya sudah langsung keluar rumah itu untuk melakukan segala aktivitas saya. Bahkan saya sampai pulang itu jam-jam 10-11 malam lah, karena aktivitas yang saya lakukan itu tidak sedikit, banyak ya, makanya pulangnya malam. Ya biasa kalau saya pulang malam ya saya langsung mandi, karena saya pribadi orangnya bukan tipikal orang yang apa ya, yang kalau tidur itu nggak mandi, saya harus mandi dulu baru tidur. Jadi saya itu orangnya bukan tipikal orang yang mengingat terlalu detail tentang satu kejadian. Contohnya misalnya saya bisa kena penyakit ini itu, fistula ini itu apa ya, saya nggak tahu itu bulan berapa, dan yang saya rasakan pada saat itu semacam ada seperti jerawat yang ada di bokong saya pada saat itu. Saya nggak tahu itu kapan kejadiannya saya bisa kena penyakit ada jerawat ya, semacam jerawat gitu, dan saya juga jujur nggak masuk di akal saya jerawat bisa ada di bokong. Itu dia, dan saya jujur udah saya pecahin ya, itu yang saya ingat. Karena penyakit fistula ini adalah penyakit semacam bisul sebenarnya, yang dia ketika pecah dia akan mengeluarkan nanah dan darah. Itu dia yang awal kejadian itu juga jujur ada yang bilang bahwasannya penyakit fistula ini karena masalah saraf, mungkin ngangkat dengan cara yang kurang tepat.
Contohnya kemarin waktu pas saya pindahan dari Setiabudi ke rumah yang sekarang ini, ya, di Marelan itu saya ngangkat berat ya, saya naik motor, sepeda motor sama saudara saya, dan di situ posisi saya itu selama perjalanan karena ngangkat barang habis dari luar kota, dari Lubuk Pakam ya langsung ke Setiabudi, dari Setiabudi ngangkat barang itu jam-jam berapa ya, lupa saya, jam-jam 8 malam mungkin ya. Habis ngangkat barang sama abang saya ya, setelah itu kita ngangkat barang dan saya hampir setiap berapa menit saya berhenti di pinggir jalan karena merasakan sakit di bagian punggung belakang. Itu dia. Keesokan harinya ya biasa, itu dia, biasa saja, nggak ada terlalu ada masalah kesehatan, nggak ada terasa sakit. Lusanya ketika saya bangun tidur tiba-tiba kok saya ketika BAB kok sakit. Itu dia, ketika saya BAB tiba-tiba saya rasakan tuh sakit gitu. Saya baikan saja karena saya pikir ini mungkin karena faktor kecapean. Itu dia, cuma saya tetap melakukan segala aktivitas saya sampai akhirnya besoknya saya sudah nggak bisa bangun. Bisa bangun tapi saya nggak bisa duduk terlalu lama. Dan pada saat itu jadwal saya padat. Dengan berat hati saya hubungi langsung beberapa rekan saya untuk meng-cancel, saya nggak bisa hadir pada saat itu, jadi di cancel jadwalnya karena beberapa rekan saya mengharapkan saya hadir, cuma karena saya nggak bisa hadir pada saat itu ada jadwal sampai di luar kota ya, saya nggak bisa hadir dan akhirnya beberapa jadwal itu tercancel. Yang saya rasakan pada saat itu adalah punggung saya sakit dan saya tidak bisa tidur dengan seperti biasanya orang pada umumnya. Jadi setelah saya merasakan itu, ya tiba-tiba setiap saya mau BAB itu kok susah sekali. Itu dia. Jadi ketika saya BAB itu rasanya kok susah banget. Itu dia. Maaf keluar itu dia. Jadi susah sekali. Jadi yang saya rasakan pada saat itu, aduh gimana nih, saya pengen BAB tapi kok susah keluar ya. Itu dia. Keesokan harinya udah saya nggak bisa bangun. Dan setiap saya bangun, saya rasakan sakitnya minta ampun. Dan saya nggak bisa duduk pada saat itu. Jadi saya cuma tiduran, ya tiduran pun juga di situ posisinya tidak nyaman. Saya kadang posisinya berbaring, sampai saya juga terlungkup. Itu yang saya lakukan supaya saya bisa tidur. Bahkan saya sempat mengalami beberapa hari itu nggak bisa tidur malam. Jadi saya seperti begadang dari jam 7 malam ya sampai jam 7 pagi saya baru bisa tidur. Itu dia, karena posisinya pada saat itu sakit sekali dan belum pernah saya mengalami seperti ini. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, dicek. Pada saat itu nggak ada masalah apa-apa, dan herannya yang saya rasakan sakit dan dokter bilang nggak ada masalah apa-apa. Berapa hari kemudian saya dibawa lagi rumah sakit ya. Pada saat itu saya dibawa lagi ke rumah sakit, dibawa rumah sakit, dokternya bilang kamu merasa posisinya pada saat ini gimana, merasa bengkak, merasa sakit, atau kamu posisinya adalah merasa sorry, tadi saya lagi ada urusan sebentar. Saya lanjut lagi. Jadi ketika saya kedua kalinya ke rumah sakit yang sama dengan dokter yang berbeda, akhirnya dokter minta untuk kita menunjukkan hasil ronsen. Jadi yang pertama kali ketika saya masuk rumah sakit, sebenarnya saya sudah di ronsen, cuma hasilnya kita tidak dikasih. Itu dia. Jadi dokter yang kedua ya, ketika saya datang ke rumah sakit yang kedua kalinya dengan rumah sakit yang sama, meminta hasil ronsen, dan kita bilang bahwasanya ronsennya belum ada dikasih, ya, tidak ada dikasih ke kita maksudnya, dan akhirnya mereka minta untuk kita langsung ke bagian radiologi untuk melihat hasil ronsennya. Jadi ketika dilihat hasil ronsennya, ternyata saraf saya di bagian punggung sebelah kiri ini itu ada masalah.
Ada masalah. Oke, ada masalah dan itu bergeser. Oke, jadi saya langsung ambil kesimpulan, oh berarti itu ada masalah di bagian saraf, dan saya langsung dibawa oleh salah satu mentor saya juga untuk ke tukang kusuk. Nah, ternyata ketika di sana pun juga kondisinya saya tidak terima karena tukang kusuknya katanya sudah capek. Padahal perjalanan jauh juga itu dari rumah sakit itu ke lokasinya. Itu di, kalau nggak salah di Simalingkar. Yaudah, akhirnya saya juga berpikir yaudahlah di rumah saja, karena orang tua saya juga punya bakat juga untuk, maksudnya punya keahlian juga untuk kusuk. Karena pada saat waktu saya kecil juga saya berapa kali ya, 2 kali juga pernah punya kejadian yang cukup parah juga, pernah kecelakaan juga, dan itu dikusuk sama orang tua saya dan terbukti sembuh tanpa ke rumah sakit, ya. Jadi udah saya dikusuk selama 3 hari di rumah. Ketika saya selama 3 hari di rumah dikusuk, ya enak kan, tapi tidak bertahan lama. Akhirnya juga saya nggak bisa BAB juga. Yaudah, tiba-tiba saya demam, ya. Tapi sebelum itu saya akan menceritakan juga sebenarnya pada tanggal berapa saya lupa, pada tanggal pas hari Minggu, ya, pas hari Minggu kebetulan kita ada buat satu semacam buat seminar, dan saya ingin sekali untuk hadir, apalagi saya juga ingin sekali untuk beribadah pada saat itu, ya. Saya doa terus, saya paksakan diri saya untuk supaya saya bisa berdiri pada saat itu, ya. Dan terbukti acara dimulai jam 2, selesainya jam 5, dan saya bisa bangun di rumah. Itu kondisi saya sudah tiba-tiba hilang penyakitnya sementara, walaupun sementara. Itu di jam 3, jam setengah 3 atau jam 3 saya lupa pada saat itu, ya. Ingin sekali ibadah, saya ingin sekali ibadah. Saya juga ingin sekali buat hadir ke seminar itu, karena beberapa partner saya, rekan kerja saya juga di situ. Malu dong saya nggak hadir. Udah, tiba-tiba saya bangun, nggak ada masalah apa-apa, udah saya hadir, naik Gojek di situ, nggak ada masalah. Begitu pun juga saya beribadah di gereja, itu nggak ada masalah. Tiba-tiba pas pulang ibadah, di situ saya merasakan punggung saya sudah mulai sakit lagi, dan jalan sudah mulai agak susah. Tapi saya paksakan, saya berpikir ini bukan apa-apa, ini bukan masalah, dan saya langsung kembali ke aktivitas saya pulang dari gereja. Udah, aktivitas makan bersama dengan beberapa rekan bisnis, rekan kerja. Udah, mulai dari situ sekitar jam 10 saya tidak bisa berdiri dengan tegak lagi, sudah mulai membungkuk, ya. Dan saya sudah berpikir saya harus pulang, kalau tidak mungkin saya bakal nggak tahu mau gimana, nggak tahu lagi apa yang terjadi ketika kalau misalnya saya nggak pulang cepat. Udah, saya pulang, akhirnya saya besoknya tidak bisa bangun lagi. Lucu sekali Bung, ya. Garing. Garing. Tapi bersyukur juga sih, kekuatan afirmasi di hari Minggu itu membuat saya berpikir beruntung, untungnya saya bisa hadir untuk gereja dan juga untuk seminar gitu loh, ya. Apalagi ya, oke, kembali lagi ke topiknya. Akhirnya saya di hari kedua disuruh pulang lagi dari rumah sakit, dan di situ saya tidak dikasih obat apapun, disuruh untuk makan buah, ya, buah. Jadi penyakit ini tidak terdeteksi sebenarnya. Padahal sudah di kedua kalinya saya ke rumah sakit. Akhirnya di yang ketiga kali kita ke rumah sakit yang berbeda. Di situ saya langsung dirawat inap
selama seminggu lebih kalau nggak salah, saya lupa. Ya, karena orangnya saya bukan gampang mudah mengingat secara detail, tanggal dan sebagainya. Banyak orang bilang saya adalah orang yang melankolis, nggak juga. Ya, saya orangnya juga kadang suka lupa. Ya, suka lupa juga kadang ya, maklum lah ya. Agak sedikit ekstrovert juga saya. Oke. No, God! No, God, please, no! 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 Oke. Apa ya? Di satu minggu itu juga nggak terdeteksi masalah penyakit ini. Jadi dikasih di infus, dikasih obat pereda rasa nyeri, dan pada saat itu luar biasanya saya bisa berdiri loh. Di hari pertama saya pas waktu saya di hari pertama dirawat itu saya bisa berdiri, luar biasa. Tapi di hari berikutnya tiba-tiba BAB saya BAB berdarah, dan saya nggak bisa, maaf ya, nggak bisa BAB seperti orang, posisinya seperti orang biasanya ya. Dan di situ saya berdarah, maaf, keluar BAB juga saya berdarah, dan seterusnya ya. Akhirnya di situ dokter saraf melihat saya nggak ada masalah apa-apa di bagian saraf ya. Tapi ketika dicek sama orang tua saya, kagetnya di situ ada di bagian bokong saya itu kayak semacam seperti bisul yang sudah pecah dan berdarah. Dan akhirnya saya disuruh pulang dari rumah sakit itu, dan luar biasanya setelah saya pulang tetap berdarah. Akhirnya 2 hari kemudian saya dirawat di rumah sakit yang pertama ya, yang pertama sekali saya diarahkan ke sana. Dan di sana saya, puji Tuhan, dirawat inap juga di sana dan dicek sama dokter penyakit dalam. Ini ada masalah di bagian anusnya, dan akhirnya direkomendasikan ke dokter bedah, dan dokter bedah bilang ini penyakit namanya fistula ya, penyakit fistula, dan saya disarankan untuk operasi. Karena pada saat saya di rumah sakit itu saya sudah maksudnya, maaf ya, keluar terus darahnya. Posisi saya tiduran pun itu keluar terus darahnya dan sudah terinfeksi ya. Akhirnya saya mengiyakan untuk dioperasi. Jadi selama dioperasi kurang lebih sekitar berapa jam saya lupa ya. Ya, sekali lagi saya bukan orang yang gampang mengingat suatu kejadian ya. Waktunya saya juga tidak terlalu ingat juga. Penting saya dioperasi. Setelah dioperasi dan saya melihat sendiri ya proses operasi seperti apa ya, walaupun di depan saya ini dihalangi dengan namanya kain, tapi saya bisa melihat dari namanya pantulan dari lampu di ruangan operasi itu, dan saya melihat sendiri tuh ya bagaimana dia ngoperasi saya, walaupun saya antara ingin tidak mau lihat tapi penasaran juga ya. Saya ngelihat sendiri prosesnya, dan setelah saya dioperasi di situ saya sudah, dan maaf ya, di bagian dan fistula ini membentuk lubang 2 di dekat di bagian bokong saya, itu di dekat lubang di bokong saya, dan juga satu lagi agak di atas dikit. Jadi itu ada 2 lubang pasca operasi itu. Jadi fistula itu kalau kita tidak operasi, dia akan jadi penyakitnya akan membuat lubang-lubang baru. Bahkan saya pernah dengar sampai 3, ada pernah orang punya penyakit yang sama dengan saya, 3-4 lubangnya. Itu dia. Jadi saya beruntungnya saya langsung berpikir ini harus operasi deh. Oke. Jadi setelah dioperasi, jadi lubangnya itu dua lubang yang ada di dalam 2 lubang fistula ini ya, itu dioperasi, dan itu bukan membentuk ya, dan itu dimasukkan kain kasa
Nah, jadi setelah operasi itu sebenarnya kain kasa sudah masuk di dalam dua lubang itu. Nah, jadi karena itu kan posisinya kan lubangnya besar, lumayan besar. Yang ada yang di yang saya alami nih dengan penyakit fistula ini. Dua lubang itu satu lubang lumayan besar, satu agak kecil. Itu deh, dan itu dimasukkan kain kasa, disisipkan kain kasa. Itu dia supaya dia merasa padat. Dan di hari ketiga setelah saya dioperasi, itu kain kasa ditarik. Coba Anda bayangkan, ya, ditarik, Bu, ya, itu rasanya perihnya minta ampun, ya. Di hari ketiga yang lubang yang paling besar itu kain kasanya ditarik. Saya sampai sekarang masih nggak kebayang tuh mengingatnya seperti apa rasanya, ya. Udah, setelah ditarik kain kasanya, perihnya minta ampun, diganti dengan kain kasa baru, dan di hari selanjutnya di lubang yang kecil itu ditarik lagi kain kasanya juga, dan itu berdarah, disisipkan lagi dengan kain kasa baru. Nah, jadi begitu perawatan dari penyakit ini, ya. Jadi yang cara perawatannya seperti itu sebenarnya. Jadi setiap hari, ya, saya harus diganti kain kasanya seperti itu setiap hari. Nah, jadi di hari selanjutnya, keesokan harinya, saya nggak terlalu ingat ya, 2 atau 3 hari ya, saya lupa. Keesokan harinya saya sudah bisa rawat jalan, ya, karena jujur di saat itulah sudah ada isu namanya virus corona. Jadi saya langsung khawatir, apalagi di rumah sakit dibuat sistem penjagaan ketat yang namanya orang kalau keluarga ingin berkunjung, ya, menjenguk maksudnya, ingin menjenguk ke rumah sakit, ke keluarganya, itu hanya dibatasi maksimal satu orang. Jadi nggak boleh tidak boleh dua, ya, sampai saat ini. Jadi saya berpikir kalau seperti ini, kalau saya nggak rawat jalan, mungkin siapa yang jaga saya? Apalagi dengan ada namanya isu virus corona ini, saya berpikir di situ saya juga ngerasa was-was. Esokan harinya saya sudah bisa jalan, dan saya diputuskan untuk rawat jalan oleh 2 dokter ini, satu dokter penyakit dalam dengan satu lagi dokter bedah. Akhirnya setelah saya diputuskan untuk rawat jalan, di situ saya senang sekali, ya. Akhirnya keluar dari rumah sakit, karena yang namanya rasanya diinfus itu capeknya minta ampun, teman-teman. Jadi ini 2 tangan saya itu sebenarnya bekas tukaran infus. Jadi lepas nanti 3 hari, nanti pindahkan lagi ke sini, nanti pindahkan lagi ke sini, nanti pindahkan lagi ke sini. Ya, jadi bahkan di hari terakhir sebelum saya dirawat jalan aja, ini infusnya ini sempat bocor. Dan saya berpikir, saya nggak mau infus lagi deh. Untungnya saya diputuskan untuk rawat jalan. Udah, setelah dirawat jalan, udah saya di rumah, dan puji Tuhan, ya, perlahan sudah mulai pulih, tapi masih belum bisa duduk secara normal, teman-teman. Ya, saya pun duduk seperti ini juga kondisinya sebenarnya karena harus ada alas yang empuk, ya, kursinya bukan kursi plastik. Jadi yang saya duduk ini saya nggak bisa, masih belum terlalu bisa untuk pakai kursi yang rata. Jadi harus kursi empuk baru saya bisa, ya. Makanya masih belum terlalu pulih secara total, tapi doakan teman-teman supaya bisa pulih total. Saya ingin sekali beraktivitas lagi seperti biasanya, cuma ada aturan dari pemerintah untuk di rumah saja dulu, ya, selama virus corona ini sampai nanti April ini, dengar kabar akan selesai. Doakan saja pemerintah supaya bisa menangani masalah ini, ya. Kita akan doakan juga tenaga medis juga yang mereka sedang berjuang juga untuk menangani para masyarakat yang terkena atau terinfeksi dari virus corona ini, ya. Jadi sekarang saya puji Tuhan sudah mulai agak baikan, tapi masih belum terlalu bisa leluasa dulu aktivitas saya. Dan 2 lubang yang fistula itu sudah mulai mengecil, ya. Tapi saya setiap hari harus mengganti kasa, ya.
beruntungnya saya punya orang tua yang luar biasa yang mau bantu saya untuk ganti kasa, karena jujur saya nggak bisa ngelihat sebenarnya kalau ke belakang, kan posisinya di bokong tuh, di bagian bawah saya nggak bisa ngelihat posisinya ya. Mungkin itu aja teman-teman yang saya sharingkan hari ini tentang di video ini tentang penyakit fistula, yang jujur mungkin banyak dari teman-teman mungkin banyak yang belum tahu penyakit fistula ya. Tapi saya jujur saya juga nggak tahu penyakit ini seperti apa, tapi ini penyakit ya. Saya juga pernah sharing juga dengan teman-teman, dengan salah satu rekan bisnis saya yang ada di Tangerang. Beliau bilang di Filipina itu penyakit ini lagi musim ya, ditambah lagi dengan corona. Saya nggak tahu itu gimana terjadi kejadiannya ya. Tapi penyakit ini adalah penyakit yang kebanyakan diderita oleh kaum anak muda, apalagi mereka yang sering beraktivitas juga, sering keluar gitu loh. Itu yang saya alami pribadi. Jadi yang saya sarankan buat teman-teman, karena saya pribadi juga jujur selama saya pasca operasi itu saya jaga pola makan, terlebih saya juga tidak mau makan daging dulu, tidak mau makan kuning telur dulu, dan pedas-pedas dulu. Nah itulah ya salah satu proses kenapa pemulihan bisa begitu cepat, dan puji Tuhan sudah mulai membaik, walaupun duduk juga masih belum bisa terlalu lama ya. Itu saya jaga terus tuh pola makannya ya. Jadi yang saya bisa ambil pelajaran sekarang adalah setelah nanti saya setelah saya bisa pulih total ya, dan saya bisa beraktivitas dengan normal, saya akan jaga pola makan ya. Tidak terlalu sering dulu makan daging-dagingan, tidak mau makan daging-dagingan terlalu sering juga, makan serba instan juga ya. Saya lebih perbanyak makan sayur, karena jujur selama ini juga mungkin saya juga kurang makan sayur ya. Dan juga makan cemilan-cemilan kayak burger juga, karena jujur saya dulu penyuka burger ya, tapi setelah sakit lupa semua, jadi tidak ingin lagi seperti itu ya. Terus apalagi ya, serba instan deh ya, saya jaga itu mulai dari sekarang, karena saya pengen hidup sehat ya. Dan bagi teman-teman ya, jika tidak ingin mengalami seperti saya ya, dijaga pola makannya, aktivitasnya juga kalau bisa jangan terlalu mudah capek ya. Kayak saya sebelumnya, dijaga betul-betul, dan istirahatnya harus cukup, karena posisi kita ketika kita beraktivitas di situ kita merasa hidup kita sebenarnya, kita itu kadang mengkesampingkan namanya kesehatan, tapi ketika kita sakit itu akan semakin banyak waktu yang terbuang. Bahkan jujur ya, saya masuk rumah sakit itu tanggal awal bulan Maret saya masuk rumah sakit, dan sekarang sudah bulan April. Ada bayangin, satu bulan itu saya nggak ada aktivitas apapun, saya hanya di rumah sakit teman-teman ya. Anda bayangkan, yang biasanya saya pribadi harian saya juga bisa dapat pemasukan yang lumayan ya, tapi karena hampir satu bulan penuh saya nggak ada aktivitas apapun ya. Di situ saya ngerasa begitu mahal sekali namanya kesehatan ya, dan saya menyadari itu ya. Jadi bagi teman-teman ya, dijaga kesehatannya, jangan terlalu diporsir sekali dengan namanya aktivitas atau apapun ya. Dijaga juga pola makannya yang paling penting, dan sering olahraga, karena jujur saya juga orangnya jarang sekali olahraga ya. Nanti setelah saya bisa pulih total, saya mau aktivitas olahraga setiap harinya, atau minimal saya 4 kali seminggu deh ya, tiap pagi untuk selalu olahraga ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Yang penting fistula ini sebenarnya saya tidak tahu, bahkan beberapa dokter bilang ya nggak tahu penyakitnya bisa dari mana saja, penyebabnya apa ya. Tapi yang penting bagi teman-teman semua harus dijaga dari kesehatannya ya, betul-betul dijaga. Jadi apa yang saya sharingkan hari ini di video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah jenguk saya, rekan-rekan saya yang sudah jenguk saya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih sudah support saya terus ya. Doakan supaya saya bisa pulih secara total
dan saya bisa beraktivitas seperti biasanya ya, karena saya jujur di rumah itu bosan sekali ya. Doakan supaya saya bisa pulih total dan saya bisa beraktivitas seperti biasanya dan bisa berkumpul dengan Anda semua. Oke, mungkin itu saja dulu apa yang saya sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan kita semua teman-teman. Ya, apalagi dengan namanya pandemi virus corona ini, ya yang sekarang lagi trending-trendingnya, ya. Pastikan teman-teman juga harus cuci tangan juga, pakai masker, dan kalau misalnya tidak terlalu penting untuk keluar rumah, jangan keluar rumah dulu. Ya, terbukti saya belum ada keluar rumah sampai sekarang, kecuali terakhir kemarin ke rumah sakit check up dan dinyatakan sudah bisa beraktivitas walaupun masih belum bisa duduk secara lama ya, belum bisa. Ini walaupun agak sedikit perih ya, Anda bisa bayangin penyakitnya seperti apa tapi nggak usah bayangin deh ya. Oke, mungkin itu aja, sekian, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel saya, dan saya akan membagikan informasi-informasi terbaru, aktivitas-aktivitas saya ya selama saya sudah mulai pulih ya. Mungkin itu aja, terima kasih.